Kita akan mulai webinar kita. Webinar ini diselenggarakan oleh Laboratorium Sistem Tenaga Listrik Institut Teknologi PLN, di mana webinar ini kali ini berjudul tentang simulasi sistem tenaga listrik berbasis praktikum virtual. Pada webinar ini akan diisi oleh 3 narasumber. Yang pertama adalah Pak Adri Senen, di mana Pak Adri Senen adalah Kepala Lab Sistem Tenaga Listrik Institut Teknologi PLN. Pak Adri akan memberikan overview tentang praktikum virtual, kemudian disambung oleh Alfi Nugraha, di mana Alfi Nugraha adalah adalah koordinator asisten sistem tenaga listrik di Institut Teknologi PLN. Alfi akan memberikan contoh praktikum pada contoh simulasi sistem tenaga listrik pada perangkat lunak Disk-Silent. Dan kemudian yang terakhir adalah Muhammad Ilhamsyah, di mana Ilhamsyah akan memberikan contoh pengerjaan simulasi sistem tenaga listrik pada perangkat lunak etap. Nah, adapun susunan acara pada webinar ini, yang pertama adalah penjelasan mengenai praktikum virtual dari Pak Adri, yang dilanjut dengan sesi tanya-jawab dari peserta, kemudian dilanjutkan dari contoh pengerjaan praktikum Disk-Silent oleh Alfi, kemudian contoh pengerjaan praktikum etap oleh Muhammad Ilhamsyah, dan kemudian terakhir ada tanya-jawab, di mana aturan mengenai tanya-jawab atau Q&A ini, yaitu peserta wajib untuk menekan tombol raise hand. Kemudian dari saya sebagai moderator akan mempersilakan peserta untuk membuka mikrofonnya untuk bertanya pada narasumber yang ada. Di mana setiap sesi pertanyaan akan diisi oleh 3 orang penanya yang akan langsung dijawab oleh masing-masing oleh narasumber. Kemudian akan dilanjut lagi ke sesi pertanyaan berikutnya apabila masih ada waktu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memberikan kesempatan Pak Adri untuk memberikan penjelasan mengenai praktikum virtual ini. Silakan Pak Adri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Adri Senen selaku Ketua Laboratorium Lab Power System Institut Teknologi Bandung akan mencoba mempresentasikan apa sih laboratorium virtual itu, apa sih simulasi sistem tenaga listrik itu. Nah, hal ini muncul adalah ini menjawab beberapa keluhan mungkin dari mahasiswa juga, dan mungkin juga ada dari orang tua murid juga, bagaimana pelaksanaan praktikum bagi yang di teknik gitu kan. Nah, apakah praktikum bisa berjalan normal di era pandemi begini? Apakah tercapai goalnya atau tidak? Nah, di sini kita akan coba menjelaskan ke mungkin mahasiswa atau praktisi atau kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengoptimalkan dengan kondisi ini biar praktikum itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tanpa mengurangi urgensi dari praktikum itu sendiri. Intinya adalah mahasiswa akan mendapat apa yang tidak berbeda jauh dengan apa yang didapatkan dengan dilakukan secara seperti biasa on the spot gitu. Oke, penerapan praktikum yang kita coba simulasikan ini nanti akan ada 2. Pertama itu etap sama Disk-Silent-nya. Tapi kita akan coba menjelaskan dulu apa sih untuk ini mungkin sedikit overview dari data pribadi saya tentang pengalaman laboratorium itu. Saya sudah cukup lumayan banyak mengepelai beberapa laboratorium dengan 3 kampus yang berbeda dan pernah melakukan pembuatan beberapa modul praktikum. Mungkin saya bisa nanti sharing pengalaman ke audiens juga, bagaimana nanti kita mengelola laboratorium secara mandiri dan benar. Oke. Seperti kita ketahui, fungsi lab itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu fungsi dasar, kedua itu fungsi riset, ketiga itu fungsi komersil. Untuk fungsi dasar, itu yang pastilah bagaimana kita melakukan praktikum. Jadi apapun keadaannya, mau dia online atau offline, lab itu berkewajiban untuk melakukan dan menyelesaikan praktikum, dan hak mahasiswa juga diperoleh secara seperti yang mereka harus dapatkan gitu. Nah, untuk praktikum untuk kondisi sekarang ini akan jadi dilematis
kita sering mendengar dari luar itu bagaimana mungkin kita melaksanakan praktikum apalagi teknik dengan kondisi jarak jauh, apakah bisa optimal atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita coba, di sini di laboratorium Power System, kita coba merancang suatu model praktikum yang berbasis virtual, sehingga nanti pelaksanaan praktikum itu tidak terlepas dari urgensinya juga. Gitu. Nah, untuk kedua, untuk fungsi research. Untuk fungsi research inilah lab itu juga berkontribusi besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan modul. Di sini adalah kita akan memetakan nanti kira-kira penelitian apa yang harus dimunculkan di lab itu. Jadi lab itu berkewajiban untuk sebagai sumber riset, karena dia lab itu mempunyai peralatan dan software untuk melakukan riset dan melakukan pengembangan modul. Dan ketiga itu tentang fungsi komersial. Nah, untuk ke depan ini lab itu udah konteksnya udah harus jadi lab mandiri ya, dalam artian lab itu harus mampu berdiri sendiri, maka lab itu ke depan itu diharapkan mampu menghasilkan sesuatu buat kampusnya, dalam artian itu dia bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, salah satu cara untuk melakukan itu, maka lab itu harus melakukan pelatihan, batch, uji lab, atau sertifikasi dan lain-lainnya. Itulah fungsi dasar lab itu yang harus dipenuhi oleh semua lab gitu. Nah, intinya adalah lab itu bagaimana kita kembangkan sebagai riset group ya. Artinya adalah karena kita tahu lab itu mempunyai investasi yang besar, dan kalau tidak dioptimalkan segi mahasiswanya, dosennya, itu akan jadi investasi yang jangan sampai itu terjadi. Maka lab itu nanti diharapkan bisa melakukan penelitian, bisa mendapatkan hibah-hibah untuk mensupport dari lab itu sendiri. Maka kolaborasi antara dosen, asisten praktikum dan mahasiswa diharapkan bisa menjawab tantangan ini. Oke. Nah, di sini kita di laboratorium Power System ini kita melakukan konteksnya ada untuk mendapatkan lab secara mandiri itu, maka kita melakukan artinya adalah melakukan pelatihan, batch, sertifikasi. Di samping itu kalau memungkinkan kita alatnya udah melakukan updating alat, kita juga bisa dan kalibrasi alat, maka kita bisa akan melakukan uji lab juga di lab yang kita kelola itu. Jadi ke depan itu lab itu nanti bisa tidak tergantung lagi dengan institusi kampus secara untuk pembiayaannya, dia sudah bisa mandiri. Oke, kembali ke bicara laboratorium virtual. Nah, ini kan sekarang lagi in dan lagi menjadi hot topic karena untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun pengertian dari laboratorium virtual itu sendiri adalah serangkaian alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak yang berbasis multimedia interaktif yang dioperasikan dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium seakan-akan pengguna berada pada laboratorium sebenarnya. Nah, laboratorium virtual ini potensial itu memberikan peningkatan secara signifikan dan pengalaman belajar yang lebih efektif. Nah, di sini kita bisa melihat metode pembelajaran praktikum itu secara garis besar. Kalau kita melakukan metode pembelajaran praktikum berbasis laboratorium virtual itu ada secara garis besar, kalau kita tarik benang merahnya itu ada 4 item sebenarnya. Pertama itu adalah bagaimana kita menggunakan modul praktikum secara virtual itu berbasis hasil analisis data. Jadi praktikum virtual adalah bukan praktikum yang hanya menampilkan video, terus disuruh mahasiswanya ngambil data, terus bikin laporan, selesai. Itu goalnya adalah, pertama mahasiswa tetap harus mampu menganalisis lab itu sendiri. Yang kedua adalah, nah ini yang paling pentingnya, asistensi praktikum dilakukan secara daring melalui video conference, sesuai dengan software yang digunakan masing-masing lab. Nah, ini memberikan keluasan waktu yang membedakan antara praktikum virtual dengan praktikum dilihat dari video-video yang udah ada seperti ini adalah ini. Di praktikum virtual ini, praktikan diberikan keleluasan waktu dan keleluasan waktu dan bebas diskusi dengan asisten. Saat ini mereka bisa tanpa terbatas ruang dan waktu untuk melakukan dan mendiskusikan hal praktikum yang telah disajikan sebelumnya. Jadi berbeda halnya kalau kita melakukan yang di on the spot gitu kan, offline, jadi waktu terbatas gitu kan. Nah, jadi item kedua ini memungkinkan kita lebih leluasa mengatur waktunya. Yang ketiga adalah bagaimana melakukan pembelajaran berbasis virtual laboratory dengan menggunakan bantuan software.
Nah, kebetulan di lab kita melakukan simulasi bisa didukung oleh misalnya software seperti ETAP, Dixelen atau Homer atau segala macamnya. Nah, bagaimana jika sekiranya ada praktikum yang tidak punya simulasinya? Itu cara membuat praktikum virtual bagaimana? Itu kan jadi kasus tersendiri di situ. Nah, untuk mencapai itu kita untuk melakukan praktikum virtual tanpa ada harus simulasi, nah kita harus memetakan dulu tuh praktikum itu bagaimana model alatnya, mana gambar rangkaiannya. Nah, hampir semua praktikum itu ada pemodelannya. Nah, itu mungkin kita bisa lakukan di pemodelannya dengan yang semacam MATLAB gitu loh. Jadi kita bisa lakukan pemodelannya, bandingkan hasilnya yang telah kita videoin sama atau enggak. Jadi mahasiswa itu masih diberikan pemahaman dan mempunyai kemampuan analisa terhadap hasil yang didapatkannya. Yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya, jika kita melakukan praktikum secara virtual, maka kita harus bisa nanti membandingkan praktikum yang didapat dari video atau dari simulasi yang ditampilkan oleh praktikum masing-masing dengan pemodelan yang kita lakukan atau simulasi yang kita jalankan di situ. Nah, adapun keunggulan secara ini keunggulan dari praktikum virtual ini kita bisa katakan selain lebih menarik itu kan bisa lebih interaktif, lebih efektif, meningkatkan kualitas praktikum itu sendiri, atau di mana waktu asistensinya lebih fleksibel. Nah, kalau kita rangkum ke semuanya itu adalah manfaat dari laboratorium virtual itu antara adalah mengurangi keterbatasan waktu, di mana jika tidak ada cukup waktu untuk mengajari seluruh praktikan di dalam lab hingga mereka paham. Jadi kita waktunya bisa berulang-ulang gitu. Videonya tinggal bisa konsultasi dengan stafnya. Yang kedua, mengurangi hambatan geografis gitu kan. Jika nanti terdapat mahasiswa yang berlokasi jauh dari pusat kampus, apalagi dalam kondisi saat sekarang ini, nah ini akan jadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Jadi tidak ada hambatan geografis untuk ini. Yang ketiga nanti itu ekonomis. Nah, ekonomis tidak membutuhkan modul lagi atau alat-alat lagi seperti pada laboratorium konvensional gitu. Yang keempat adalah nanti yang meningkatkan kualitas dari praktikum itu sendiri. Karena praktikum virtual itu memungkinkan untuk diulang untuk memperjelas keraguan dalam simulasi atau dalam pengukuran. Jadi bisa dihitung ulang atau dilihat berkali-kali videonya, terus dianalisa di mana kesalahannya di situ gitu. Selanjutnya adalah bagaimana bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena mahasiswa akan semakin lama menghabiskan waktunya di lab. Suka nggak suka, karena dengan adanya lab virtual itu, mahasiswa waktunya akan lebih lama dalam melakukan lab virtual. Karena mereka bisa memutar berulang-ulang dari apa yang mereka lihat modulnya. Gitu. Yang terakhir, mungkin juga mungkin bisa meningkatkan keselamatan juga, karena mereka tidak kontak dengan alatnya. Gitu kan. Nah, itu mungkin gambaran umum untuk keunggulan dari praktikum virtual gitu. Nah, di sini kami laboratorium sistem tenaga yang berada di bawah Institut Teknologi PLN itu sudah mencoba merancang praktikum. Nah, di sini kami merancang mekanisme praktikum dan emang banyak itu kesannya itu emang banyak tahapannya, cuma ini dipastikan nanti jika ini berjalan maka praktikum yang akan kita dapatkan, mahasiswa akan mendapatkan haknya seperti apa yang offline. Bahkan dari beberapa kuesioner yang kami tampilkan itu, mereka mengatakan mereka lebih baik melakukan praktikum secara online karena dirasakan lebih efektif gitu daripada di offline. Tapi kita juga menyusun mekanismenya agar tetap ada rule yang harus dipatuhi oleh mahasiswa agar KBM harus berjalan seperti biasa. Yang pertama itu adalah waktu pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal pada KRS masing-masing. Arti ini kita melakukan jadwal itu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak kampus masing-masing. Ini ditujukan adalah biar tidak terjadi overlapping atau bentrok jadwal dengan mata kuliah lain. Maka kita tetap harus berpegang teguh pada jadwal yang ditetapkan oleh pihak kampus gitu kan. Yang kedua adalah pelaksanaan praktikum akan dilakukan pada platform MS Team. Dalam arti ini karena kampus kami menggunakan yang legal softwarenya adalah MS Team, maka kita menggunakan itu. Dan tidak tertutup kemungkinan
menggunakan platform lainnya, tergantung dari kampus masing-masing. Ini tempatnya bila kita dapat legal formalnya untuk melakukan pelaksanaan praktikum. Yang ketiga adalah sebelum melakukan praktikum diwajibkan menyaksikan video panduan. Nah, di sini para asisten lab dan dosen praktikumnya udah merancang dulu modul praktikum dan udah memvideokan dan mengupload dulu modul praktikum yang akan dipraktikumkan. Jadi mahasiswa itu nanti sebelum mulai praktikumnya itu udah melihat dulu dan mempelajari apa modul yang akan dipraktikumkan di situ, gitu kan. Yang keempat, nanti mahasiswa itu nanti wajib menginstal aplikasi yang akan digunakan. Oke, kalau nanti tidak bisa, kalau nanti akan dibantu oleh para asisten untuk mendapatkannya softwarenya itu, gitu kan. Yang kelima nanti baru mengisi untuk semacam kehadiran, tugas pendahuluan seperti praktikum konvensional umumnya. Ini untuk memastikan kita melakukan praktikum itu sesuai dengan kaidah-kaidah praktikum yang berlaku umum. Jadi ada absensi juga, ada tugas pendahuluan juga, ada format pelaporan dan segala macamnya, gitu kan. 6 juga kita seperti biasa kita melakukan praktikum berbasis menggunakan pretest untuk memastikan nanti praktikan itu menguasai modul sebelum kita lakukan simulasi. Karena akan lucu jika sekiranya nanti pas praktikum itu mahasiswa itu masih bengong-bengong nggak tahu apa yang mau dikerjakan di situ. Gitu. Yang ketujuh adalah nanti setelah melakukan praktikum, nanti praktikan dapat melakukan asistensi dan melakukan koordinasi dengan asisten masing-masing yang ditunjuk berdasarkan grupnya. Mereka boleh konsultasi dengan waktu sefleksibel mungkin sesuai kesepakatan antara aslab dengan praktikannya. Nah, sampai kita menerapkan mekanisme praktikumnya, maka kita juga mencoba memformulasikan tata tertib praktikum. Nah, ini tergantung kembali ke kondisi lab masing-masing dan kondisi kampus masing-masing. Jadi ini masih bisa fleksibel. Intinya adalah jangan bikin aturan yang makin menyulitkan mahasiswanya. Tapi kita bikin aturan adalah untuk memastikan praktikum itu berjalan sesuai koridornya. Jadi goalnya kita tercapai di praktikumnya, bukan menyulitkan mahasiswa. Jadi ada dikotomi di situ. Mungkin mahasiswa itu menganggap itu sebagai hal menyulitkan, padahal kita adalah membuat aturan itu adalah agar praktikum berjalan sesuai apa yang diharapkan nantinya. Oke, kita coba saya coba menjelaskan contoh simulasi sistem tenaga listrik berbasiskan software, gitu kan. Pelaksanaan praktikum yang ada di lab, gitu kan. Nah, sesuai dengan tema kita itu adalah bagaimana mensimulasikan praktikum berbasis simulasi. Nah, ini kita ambil contoh sistem tenaga listrik mulai dari pembangkitan sampai ke konsumen, gitu kan. Ada sistem pembangkitan, ada saluran transmisi, ada distribusi sampai ke konsumennya. Nah, ini nanti kita coba formulasikan di 2 software. Pertama itu nanti Dixalen, yang kedua itu di Etap, gitu kan. Untuk gambaran umumnya sebelum kita jelaskan per software itu yang nanti akan dijelaskan oleh para asisten lab bagaimana menggambar secara benar sampai di running hasilnya. Untuk overview keseluruhan, nah sistem yang ada ini kita bisa contoh ini merupakan contoh simulasi sistem tenaga listrik dengan etap, gitu. Nanti praktikan itu dengan adanya aturan-aturan yang telah kita bangun tadi, maka ini nanti praktikan itu nanti harus bisa menjawab ini semuanya. Setiap praktikan itu harus bisa menggambar rangkaian ini. Nah, untuk praktikum etap ini nanti kita selain ada log flow-nya juga, ada hubung singkat juga, ada koordinasi juga sampai ke transient. Jadi ada beberapa materi yang akan dijelaskan di situ. Ini adalah setelah melakukan praktikum virtual, praktikan itu nanti diharapkan untuk yang etap, dia bisa menggambarkan jaringan utuh dari pembangkitan sampai ke beban. Ada berapa bas, 15, 10 bas tergantung kondisi masing-masing. Dan ini wajib mereka bisa. Itu syarat ketuntasan dari praktikum etap itu. Nah, ini mereka dijamin bisa karena nanti mereka dipandu dan dikoreksi oleh masing-masing aslab secara virtual tentunya, gitu kan. Nanti ini kita cobakan
secara singkat bagaimana menggambar ini dan melakukan secara virtual dari rangkaian etap ini. Nah, kita juga melakukan sama untuk Dixelen. Nah, Dixelen sini kita coba sama, kita mulai dari pembangkitan sampai ke beban. Cuma nanti kita kalau nanti masih mengambil yang etap, mereka akan bisa membandingkan apa kelebihan etap, apa kelebihan dari Dixelen itu sendiri. Nah, maka di situ akan terlihat tuh mereka tuh cenderung pakai yang mana, gitu kan. Tergantung case-nya apa dulu. Nah, baru dipilih softwarenya. Intinya adalah kita memberikan pengetahuan dasar ke mahasiswa agar nanti mereka bisa gunakan untuk simulasi, baik di tugas akhirnya atau dapat proyek-proyek dari pihak luar gitu. Jadi mereka nanti setelah praktikum itu mempunyai soft skill di dua software yang berbeda di situ. Nah, kenapa kami menggunakan dua software ini? Karena kami didukung oleh pihak kampus, bahwasanya kita di kampus sudah membeli secara resmi softwarenya legal, jadi kita udah dikasih cuma versi education gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan software, membeli software sifatnya untuk harga lebih murah, tinggal pilih yang versi yang education. Jadi itu jadi kita lebih luas menggunakannya dengan tanpa was-was untuk itu legal atau ilegal. Berlaku sama untuk yang etap juga. Nah, ini contoh praktikum simulasi sistem tenaga listrik. Ini yang tadi gambar ini ada kita akan contoh simulasi interkoneksi yang menggunakan Dixelen. Nanti mahasiswa itu praktikan akan diarahkan membuat gambar single line diagram dari awal sampai akhir. Nah, kalau untuk Dixelen misalnya adalah dimulai dengan dulu menggambar busnya gitu kan. Berbeda dengan etap tinggal tarik saja dulu kan. Nah, kalau Dixelen wajib menggambar dulu busnya dulu gitu kan, baru antar bus baru disambungkan dengan komponennya, apakah saluran, apakah ke trafo, apakah beban gitu kan. Jadi kita mendefinisikan dulu busnya bus apa dulu gitu, busnya bus mana gitu kan. Nanti pas simulasi itu mungkin itu bisa kita lihat. Nah, setelah kita dapat menggambar ininya bus-busnya, baru kita masukkan komponennya. Agak berbeda memang komponen antara di etap dengan yang di Dixelen gitu kan. Kita tinggal masukkan parameternya, ada basic data, ada load flow gitu. Nah, mungkin kalau di etap itu datanya udah bisa default gitu. Tapi kalau di Dixelen kita harus bangun data sendiri, kita bangun library sendiri, maka dia akan lebih real di sifatnya di situ gitu. Jadi ini contoh-contoh data pembangkit yang akan kita inputkan di sini. Setelah kita masukkan data pembangkit, kita masukkan ke data salurannya di transmisinya. Ini juga ada basic data, ada log flow-nya juga, disesuaikan dengan data realnya, kita butuhnya mana, sampai ke jenis kabelnya juga. Hampir sama dengan etap juga di sini. Dan sama kita memasukkan parameter data trafo juga di sini. Nah, trafonya juga diperhatikan juga ada sisi tegangan tingginya, ada sisi tegangan rendahnya. Jadi kalau ketukar nanti berpengaruh ke ininya juga, berpengaruh ke runningnya, nggak bisa di running programnya, dan error juga. Nanti mungkin bisa ditunjukkan sama asisten juga bagaimana merunningnya, dan bagaimana mungkin nanti errornya juga. Sama halnya juga memasukkan data beban seperti biasa, tinggal diklik saja di mode di etap. Nah, nanti baru kita dirunningkan dengan log flow-nya di running, nanti muncul hasilnya seperti ini gitu kan. Ini contoh hasil running hubung singkat. Nah, ini ada beberapa item sini, KA, IP, IBES gitu kan, sampai puncaknya gitu kan. Nanti ini kita akan jelaskan masing-masing apa dan gunanya apa kita hitung ini. Nanti akan dijelaskan di petikumnya. Ya kan, jangan nanti setelah bisa membuat jaringannya di saluran atau etap tidak bisa menganalisa defaultnya. Ini semacam hubung singkat ini kan ada banyak data harus hubung singkat di sini nih. Yang penting yang mana, IP itu apa, IB itu apa, SB itu apa gitu kan. Misalnya kalau kita pakai untuk perancangan kapasitas PNT, kita pakai mana datanya, harusnya pakai mana gitu kan. Nah ini akan kita jelaskan waktu di praktikumnya. Jadi pengerjaannya sampai selesai gitu. Oke, saya saran singkat ini mudah-mudahan sedikit berbagi. Saya cukup saja. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adri atas presentasinya. Tadi sudah cukup jelas. Tadi Pak Adri menjelaskan pertama
Ya, Pak Adri tadi menjelaskan tentang pertama adalah fungsi dari laboratorium, bagaimana laboratorium bisa digunakan sebagai praktikum, untuk riset ataupun untuk komersial. Dan kemudian pada metode pembelajaran praktikum ini, asisten dan dosen praktikum sudah mempersiapkan modul praktikum virtual secara baik. Jadi kalau harusnya tidak perlu ada, insya Allah pada pelaksanaannya praktikum akan lebih efektif atau bahkan mungkin akan tetap efektif atau bahkan lebih efektif dibandingkan praktikum secara langsung. Sehingga kalau perlu jangan sampai ada alasan karena pandemi ini praktikan merasa kurang paham atau merasa kurang kurang paham akan praktikumnya. Karena sistem yang dibuat ini sudah cukup baik dan praktikan bisa secara bebas bertanya kepada asisten melalui platform dari video conference ataupun melalui direct message secara langsung. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, praktikan bisa langsung menghubungi asistennya. Dan kemudian yang perlu diingat adalah pada praktikum ini kita tidak sekedar menggambar jaringan ya, tapi juga perlu dilakukan analisis secara mendalam, baik itu analisis dari hubung singkat atau analisis workflow dan lain-lain. Nah, itu yang perlu diingat juga. Jadi di sini kita tidak sekedar menggambar, tapi juga perlu dilakukan analisis secara mendalam. Nah, kemudian setelah Pak Adri menjelaskan ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Jika ada pertanyaan, silakan untuk raise hand. Oke, ada dari Muhammad Zulham. Muhammad Zulham Kenci ya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dini. Saya ingin bertanya ke Pak Adri mengenai untuk praktikum yang bisa dikomersialkan ini. Sejauh ini apakah sudah pernah ada kerjasama dengan institusi di luar lab ini, maksudnya di luar ITPLN? Terus skemanya seperti apa? Mungkin kita juga kita berminat lah untuk kerjasama dengan lab power system ini, karena sebagai informasi saya dari Ikatan Alumni ini juga kita banyak mengadakan training. Salah satunya itu juga training soft skill ya untuk beberapa software ya seperti etap dan lain-lain. Cuman yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita bisa kerjasama dengan lab power system untuk praktikum silent atau praktikum yang lain, ini seperti apa prosedurnya? Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Zulham. Kita simpan dulu, mungkin dari partisipan lain ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, silakan Pak Adri dijawab pertanyaannya mengenai prosedur kerjasama antara pihak luar dengan lab sistem tenaga listrik itu bagaimana dan apakah itu memungkinkan. Silakan Pak Adri. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk Pak Ilham, Zulham ya, sorry. Sebenarnya itu pihak kampus sekarang sudah punya namanya lembaga yang untuk mewadahi itu. Jadi di kampus ada namanya lembaga terapan yang membawa kerjasama dengan pihak luar. Jadi kalau Bapak berminat melakukan kerjasama, jadi di STT itu ada yang kerjasama di internal, ada namanya Central Business Incubator namanya, itu melakukan pelatihan internal. Gitu kan. Tapi kalau udah dengan organisasi luar itu juga dimungkinkan, juga baru dibentuk divisinya di sini namanya lembaga terapan. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan saya, nanti saya akan petunjuknya sebagaimana itu nanti bisa diklik nanti lembaga terapan itu nanti dibawahi kekuasaan Pak Sapo. Dan kayaknya kita juga pernah melakukan hal itu dengan pihak luar gitu loh. Jadi kita Martin di lab itulah melaksanakan saja instruksi dari yang di atasnya. Nanti Bapak tinggal temui lembaga terapan bagian kerjasama.
Nanti mereka akan mendelegasikan, nanti menghubungi saya. Nanti kita akan coba petan apa persyaratan segala macamnya. Karena itu pernah dilakukan juga sebelumnya. Itu Oke, Pak baik Ilham. Pak Adri. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Iya, iya. Oke, jadi dari Pak Adri untuk kerjasama bisa menghubungi ke lembaga terapan, di mana nanti kalau misalkan butuhkan bantuan bisa hubungi langsung ke Pak Adri ataupun ke saya, nanti akan dibantu ke lembaga terapan, begitu ya Pak Adri? Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari partisipan yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Alfi Nugraha. Silakan Alfi. Sudah masuk ya suaranya, Bu? Ya, sudah terdengar. Saya coba share screen. Screen-nya udah masuk juga, Bu? Ya, sudah. Ya, di sini Alfi akan menjelaskan tentang contoh praktikum menggunakan DeepSilent ya, Alfi. Iya, Bu. Oke, saya mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nugraha dari Institut Teknologi PLN. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penggambaran menggunakan DeepSilent untuk mensimulasikan sistem tenaga listrik. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara menggambar menggunakan DeepSilent, terus cara menginput datanya seperti apa, dan ketika running load flow-nya itu seperti apa, dan ketika running short circuit-nya itu seperti apa. Nah, dan juga di sini kita akan memberikan bagaimana ketika terjadi gangguan di salah satu sisi transmisi, misalnya line di situ akan seperti apa. Oke, kita mulai dari bagaimana cara new project, cara membuat project baru di DeepSilent. Ya, di sini kita klik menu file di sini. Pilih new, pilih project. Nah, di sini kita beri nama projectnya apa? Misalnya kita di sini beri nama webinar 2020. Nah, kemudian akan muncul nama jaringannya atau nama gridnya. Misalnya grid di sini saya beri nama webinar. Nah, di sini kita di awal juga bisa kita tentukan di setiap komponennya itu warnanya yang kita inginkan tuh apa. Misalnya kita ada warna merah, warna hitam dan sebagainya. Dan juga di sini kita bisa menentukan nominal frekuensinya berapa. Oke, saya lanjut. Nah, maka setelah di OK atau setelah kita new project, maka akan muncul menu kosong seperti ini, atau ini merupakan menu lembar kerja dari DeepSilent untuk menggambar sistem tenaga listrik. Seperti yang kita ketahui, ada tiga bagian dari sistem tenaga listrik, ada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah, icon-icon dari setiap sisi itu sudah digambarkan di tools DeepSilent di sebelah kanan kita ini. Nah, di situ sudah terdapat ada yang namanya grid, ada yang namanya generator, ada yang namanya beban, ada yang namanya mesin asinkron, mesin sinkron, ada yang relay dan transmisi lain. Bahkan banyak sekali, serta komponen inverter dan rectifier pun ada di sini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan bagaimana keunggulan DeepSilent dibandingkan DeepSilent nantinya setelah saya menggambarkan. Oke, kita mau seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Adri sebelumnya, bahwasannya ketika kita ingin menggambar menggunakan DeepSilent, yang pertama itu harus meletakkan terlebih dahulu busbar-busbarnya. Berbeda dengan etap yang bisa langsung kita mengklik komponennya di mana saja langsung nantinya akan disambungkan. Tapi di DeepSilent ini kita harus menentukan meletakkan terlebih dahulu busbar-busbarnya. Nah, oke, kita mulai dari peletakan busbar. Nah, busbar di sini tegangannya kita pilih 110 kilovolt. Nih, teman-teman bisa lihat di sini 100 kilovolt. Nah, 110 sorry. Nah, saya letakkan seperti ini.
saya letakkan 3 sampai 4 busbar di sini. Di sini untuk busbar interkoneksinya. Oke. Jadi kita sudah punya 4 busbar yang akan kita gambar. Nah, untuk mempermudah penggambaran, sebaiknya kita beri nama busbarnya. Nah, misalnya di sini busbarnya busbar BB, yang ini busbar BB1. Sorry, ini 11 kilovolt. Yang ini BB, yang ini 6 kilovolt. Yang ini 11 kilovolt BB3 ya. Oke. Sudah kita selepas itu, yang kita lakukan adalah memasang atau menambahkan trafo. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ada komponen trafo. Tulisannya 2 winding transformer. Kita letakkan saja di tengah, bisa kita meletakkan di tengahnya terlebih dahulu, atau bisa kita langsung di sisi high voltage-nya langsung klik seperti ini, lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, menu ini merupakan menu di kuota yang bisa disambungkan untuk busbar ini. Nah, jika banyak komponen yang ingin kita sambung di busbar ini, maka kuota ini akan bertambah, bisa menjadi 5, 6 atau 10. Nanti secara otomatis bisa tersambung. Ini kita mulai dari 1. Oke. Itu sudah kita sambungkan mengenai di titik high voltage-nya, kemudian kita sambung di sisi low voltage-nya. Sama seperti tadi akan muncul seperti ini. Nah, maka akan tergambar seperti itu. Nah, kemudian saya memasang mesin sinkron sebagai beban di titik bawah busbar ini. Sama seperti tadi, akan muncul kuotanya, maka kita pilih. Nah, sekedar info, untuk yang merah ini berarti kuotanya belum terisi. Jadi diperkenankan atau dihimbau untuk mengisi dulu kuota yang belum terisi, yang tersambung di busbar. Nah, maka akan seperti itu. Kemudian saya menggunakan lagi trafo untuk menurunkan tegangan lagi dari sisi 11 kV ke 6 kV. Nah, oke. Kemudian kita beralih ke penggunaan transmission line. Nah, penggunaan transmission line seperti ini. Penggunaan transmission line itu bisa kita klik langsung di busbarnya seperti ini. Karena transmission line bisa panjang, bisa kita klik di berbagai sisi seperti ini, kemudian baru disambung. Atau bisa langsung kita klik ke tiap busbar yang ingin disambung. Nanti dia akan otomatis menyambungkan dirinya, tetapi bentuknya mungkin tidak lebih rapi dibandingkan kita atur terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menggunakan node atau junction di sini. Nah, di sini saya meletakkan junction atau node. Mungkin untuk sekedar informasi bahwasannya node itu sama fungsinya seperti busbar yang menghubungkan, atau sebagai terminal yang menghubungkan transmission jaringan dengan beban. Di sini saya mencoba menggunakan general load atau beban. Di sini general load sebagai beban. Nah, di sini saya coba kita klik langsung seperti ini, nah, untuk sekedar informasi, ini bisa teman-teman pindahkan di sini, misalnya dia akan bergeser sendiri. Nah, jika tidak lurus, maka bisa teman-teman seperti klik kanan, middle, vertikal, atau bisa diratakan. Nah, kita mulai kemudian di sini tidak ada pembangkitnya. Untuk pembangkit di sini saya menggunakan power grid atau external grid. Seperti ini. Oke, sudah tergambar. Kita mulai dari pengisian data. Nah, di sini saya akan
mengisi data mulai dari data transformator. Nah, di sini akan muncul menu. Kita klik 2 kali di menu transformator, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini kita memilih type. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita ada select global type, select project type, select new project type. Nah, ketika kita ingin memilih select project type, artinya sudah ada project yang kita buat sebelumnya. Karena kita baru membuat, maka kita memilih new project type. Nah, di sini akan muncul menu basic data untuk transformator seperti apa. Nah, di situ ada muncul rated powernya seperti berapa, nah frekuensi yang digunakan, sisi high voltage-nya berapa, low voltage-nya berapa. Dan juga di situ ada vektor grupnya, dia YN, low voltage-nya YN juga. Dan juga besar pergeseran fasanya berapa derajat. Nah, di sini karena dia tersambung dengan busbar yang 110 kV dan 11 kV-nya 11 kV. Di sini 5 MVA. Nah, itu untuk pengisian transformator. Kemudian kita lanjut ke pengisian mesin induksi atau asinkron. Nah, sama seperti pengisian trafo, mesin induksi, kita pilih new project type. Nah, ini projectnya type. Nah, ini kita lihat dia kesambung ke busbar dengan tegangan berapa? Tegangan 11 kV. Nah, di sini kita bisa melakukan 2 jenis input. Bisa kita menggunakan slip atau torsi, kemudian bisa kita menggunakan electric parameter. Nah, di sini saya menggunakan electric parameternya. Di sini saya mengisi sebesar 430 kVA dengan frekuensi 50 Hz. Itu mesin dan juga bisa kita beri nama mesin induksi. Kemudian Nah, kemudian selanjutnya ya kita akan melakukan penginputan di transmission line atau line. Nah, sama seperti yang tadi, di sini kita pilih line. Nah, di sini ada beberapa jenis line. Ada line type, tower geometry, kabel definition. Nah, di sini kita pilih line type. Nah, line type di sini kita lihat dia kesambung ke tegangan berapa? 11 kV. Nah, terus kita pilih dia jenisnya kabel atau overhead line. Nah, di sini saya menggunakan overhead line. Nah, terus kita bisa tentukan nomor di overhead line ini netralnya ada berapa nih. Di sini saya menggunakan 0. Kemudian selanjutnya jika kita memiliki data secara lebih spesifik mengenai transmission line, misalnya ketinggiannya berapa, admitansinya berapa, suseptansinya berapa, kita bisa mengisi di parameter-parameter ini. Parameter suseptansinya berapa, suseptansi ketika B aksen berapa, B0 aksen berapa. Oke, langsung setelah kita mengisi langsung kita pilih oke. Kemudian kita lanjut ke pengisian data beban. Nah, di sini kita pilih new project type lagi, pilih general type. Nah, kita di sini kita tentukan teknologinya 3 fase delta atau 1 fase. Nah, di sini saya menggunakan 3 fase. Oke, kemudian untuk menentukan berapakah besar kapasitas beban ini, kita pilih menu load flow. Nah, aktif. Di sini kita bisa memilih juga input modenya menggunakan jenis apa. Bisa kita menginput P dan Q-nya saja, P dengan cost P-nya, I dengan cost P-nya, I dengan P-nya berapa. Nah, di sini atau S dengan P-nya seberapa. Nah, di sini saya memilih default saja. Misalnya di sini 0,1 MW untuk daya aktifnya. Kemudian reactive powernya 0,01 MVA. Nah, di sini tegangannya satu PU atau 1 per unit berdasarkan tegangan base-nya. Oke, kemudian kita klik OK.
Nah, kemudian kita lanjut ke pengisian data node. Nah, ini data node, pastikan tegangan node ini sama dengan tegangan yang kita sambungkan. Misalnya di sini kita sambungkan dengan transmisi lain. Nah, pastikan dia tetap sama tegangannya sebesar 11 kV. Nah, lakukan hal yang sama sampai dengan selanjutnya untuk node-node selanjutnya. Mungkin kita beralih ke running load flow saja yang langsung menggunakan rangkaian. Oke. Oke, kurang lebih rangkaian yang ingin saya buat tadi akan seperti ini, kan seperti gambar ini. Nah, di sini kita harus paham juga bahwa di sini ada beberapa menu tools yang bisa kita gunakan. Ada menu zoom, ada menu pen, dan ada menu hand tool dan sebagainya. Ada menu pointer juga di sini. Nah, ini merupakan rangkaian yang saya rangkai tadi, yang telah saya rangkai sebelumnya. Rangkaian yang saya rangkai tadi akan menjadi seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba menggunakan load flow. Nah, di sini ada tidak hanya load flow dan short circuit di Excellence. Di Excellence ada banyak sekali menu tools tadinya. Ada calculate load flow, edit short circuit. Nah, selain di situ ada juga di sini ada quasi dynamic simulation, RMS simulation, dan harmonic dan sebagainya. Bahkan lebih banyak. Nah, kita coba menggunakan running load flow. Nah, ketika kita memilih load flow akan muncul menu pilih calculation metodenya apa, as level balance positive sequence. Kita milih menggunakan yang pertama karena kita menganggap sistemnya seimbang. Nah, maka kalkulasi load flow-nya akan seperti ini. Nah, berbeda dengan etap akan muncul di sisi sebelah kanannya untuk ke result-nya. Nah, tapi di Excellence akan muncul menggunakan box result ya, namanya ini box result. Box result ini kita bisa atur fontnya berapa, kemudian warnanya apa gitu. Di sini bisa kita lihat juga reportnya. Saya clear. Nah, kita running bisa sedikit kurang set suara. Oke, kita execute ulang. Maka untuk menampilkan reportnya, kita memilih di sini ada menu output calculation analysis. Nah, di sini kita bisa memilih outputnya grid summary atau complete system report. Atau kita bisa melihat dia output di busbarnya saja. Nah, misalnya di sini saya menggunakan complete system report. Nah, langsung execute. Nah, maka akan muncul output atau summary dari rangkaian yang sebuah.
rangkaian yang saya buat tadi. Lalu tes udah masuk dulu. Masuk. Tes. Iya, kedengaran. Masuk, Bang. Oke. Mohon maaf ada jaringan. Nah, ini akan muncul report summary-nya untuk jaringan yang saya buat tadi. Nah, di sini kita bisa lihat loss terbesarnya di sisi mana, terus di sini ada total loss, load loss, no load loss. Nah, power interchange-nya tuh ada minus berapa. Kemudian kita bisa lihat juga guys, untuk setiap busbarnya tegangannya berapa per unit dalam satuan per unit. Nah, ini dari 1 0,09 untuk BB1. Kemudian untuk BB2 0,995. Mungkin seperti itu untuk mengenai running load flow-nya. Kemudian kita akan coba menggunakan study short circuit atau ketika terjadi hubung singkat. Di sini saya mensimulasikan ketika terjadi hubung singkat di line di tengah ini yang menghubungkan jaringan radial satu dengan jaringan radial yang lainnya. Untuk menu short circuitnya ada yang berupa gambar petir di sebelah sini. Nah, di situ kita bisa lihat metode yang kita gunakan, metode IEC. Nah, di sini ada voltage type-nya, 1 fasa ke tanah, 3 fasa, 1 fasa ke netral, ada atau dan sebagainya. Di sini kita bisa memilih 3 fasa circuit. Nah, di mana lokasinya? Nah, di situ kita bisa tentukan lokasinya, ada user selection atau bus bar and junction node atau di semua busbar. Di sini karena saya ingin hanya menentukan di satu titik gangguan, maka saya memilih user selection. Nah, user selection, kemudian pilih select, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, menu seperti ini. Nah, kemudian kita pilih network model, metadata, webinar grid. Nah, di sini saya pilih line. Nah, di situ akan muncul berapa persen gangguannya di berapa persen. Misalnya di sini saya mendefinisikannya sebesar 50% atau di jarak 50% dari keseluruhan transmisi line. Misalnya persennya di jarak 10 km. Nah, dan juga short circuit duration-nya bisa kita atur di sini sebesar berapa second. Nah, kemudian kita coba execute. Maka akan muncul hasil kalkulasi ketika terjadi gangguan di line ini, di tengah-tengah saluran. Nah, di sini ada bisa kita edit besarnya arus gangguannya berapa, atau bisa kita tambahkan jika variabel apa yang ingin kita tambahkan di sini. Misalnya rata-rata waktunya, kemudian rated short time dan rated short time current-nya berapa. Oke. Dan juga kita bisa, jika di box tadi, di result box tadi belum ada satuannya, bisa kita centang di show unit di sini. Langsung maka akan muncul hasil kalkulasinya. Ini bagaimana melihat kalkulasi langsung di rangkaian. Nah, bagaimana kita melihat reportnya? Untuk melihat report, kita menggunakan Maximus output window ini. Sebelumnya kita clear all dulu, baru kita running ulang, maka akan muncul reportnya seperti ini. Ada yang namanya IK double action,
ada namanya IP, IB, SB, IK, dan ITH. Nah, ini merupakan summary dari dari hubung singkat. Ketika terjadi gangguan di line, maka besar arusnya akan seperti ini. Dan juga kondisi transformator ketika terjadi gangguan di line akan tertampil berapa K double aksennya. Kan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait praktikum menggunakan Dixelen. Nah, di sini selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bahwasannya untuk penggunaan Dixelen ini dibandingkan etap, Dixelen lebih kompleks, tetapi karena dia lebih kompleks, otomatis tidak susah digunakan untuk pemula. Nah, dia di etap penggunaannya sangat mudah, tetapi tidak sekompleks Dixelen. Mungkin itu perbandingan overall-nya dibandingkan Dixelen dibanding etap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alfi atas penjelasannya mengenai praktikum simulasi sistem tenaga listrik di perangkat lunak Dixelen, di mana tadi Alfi juga menjelaskan bahwa untuk Dixelen ini sebenarnya terbilang lebih sulit dibanding etap, tetapi sangat memudahkan jika kita memproses data yang banyak, seperti itu. Kemudian Alfi juga tadi mencontohkan simulasi load flow dan hubung singkat. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi lain yang bisa kita lakukan di perangkat lunak Dixelen, seperti contohnya simulasi transient, simulasi EMT, kemudian quasi dynamic, dan banyak lagi. Tapi tadi yang aku contohkan adalah fungsi-fungsi basic yang paling dasarnya dari Dixelen itu. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan lagi ke presentasi dari Muhammad Ilham Syah mengenai contoh pelaksanaan praktikum simulasi sistem tenaga listrik pada perangkat lunak etap. Silakan Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Ibu, sudah kelihatan? Sudah, silakan. Oh ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Syah dari Asisten Laboratorium Sistem Tenaga Listrik Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi sistem tenaga listrik dengan menggunakan software etap. Seperti rangkaian yang teman-teman sudah lihat di sini, ini adalah rangkaian tugas besar yang sudah dipraktikumkan di laboratorium kami. Nah, untuk cara penggambaran single line diagram ini, kita boleh lakukan mulai dari awal. Jadi, kita buka di new atau create a new document. Terus untuk project filenya, misalnya namanya kita akan single line diagram. Nah, untuk unit sistemnya kita gunakan sesuai di standar PLN, misalnya 50 Hz. Kita klik OK. Oke. Ya, dan sini sudah tampil lembaran kosongnya. Nah, jadi untuk di sebelah kanan ini, sini ada untuk komponen AC-nya dan juga ada untuk komponen DC-nya. Nah, yang tadi kita rangkai itu kita menggunakan komponen AC. Sini kita mulai merangkai, mulai dari pembangkit, menggunakan generator, ke bus, lalu ke trafo. Nah, yang membedakan dengan Dixelen tadi, kalau di Dixelen kita pertama harus menggambarkan busnya terlebih dahulu. Ada bus dulu seperti ini, digabungkan dua dulu, baru ada komponennya.
menggunakan komponennya. Sementara kalau di etap kita cukup langsung mengklik generatornya, trafo, bus seperti ini, dan langsung bisa ditampilkan. Nah, ini adalah salah satu kemudahan atau praktisnya etap dibandingkan Dixieland. Ini kita merangkai seperti ini, ke transmisi, terus trafo, terus di bus lagi, transmisi, ke bus lagi. Jadi busnya ini kita bisa panjangkan sesuai keinginan, kita panjangkan atau sesuai kreativitas teman-teman. Gunakan trafo lagi, gunakan bus, ya. Dan bagaimana kalau kita saling menghubungkan antar komponen ini? Misalnya dari generator kita langsung hubungkan ke bus seperti ini, hubungkan dari trafonya juga bisa seperti ini. Inilah kemudahan dari etap dibandingkan Dixieland. Si trafo, ini, dan ini kalau sudah sampai di daerah, sudah sampai ke daerah pembangkit, ke daerah bebannya, yaitu daerah distribusi. Dan ini untuk lam load atau bebannya. Jadi teman-teman bisa mengcopy ini untuk mempersingkat waktu. Terus di paste seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin menggambar jaringan lagi untuk menghubungkan jaringan ini dengan jaringan lainnya? Nah, misalnya kita copy ini, paste di sini. Ini untuk jaringan yang lain. Misalnya kita hubungkan ke lam load lagi. Nah, jadi kalau ini kita bisa hubungkan langsung seperti ini, walaupun tanpa menggunakan bus dulu. Kita hubungkan langsung seperti ini, dan di sini ada node. Kalau teman-teman ingin memunculkan bus bar yang panjang seperti ini bisa diklik kanan, terus pilih bus atau node. Nah, ini bisa menggunakan bus bar atau node. Misalnya kita menggunakan bus bar. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan kabel? Bus bar lagi. Ke trafo. Kita hubungkan ke komponen lainnya. Bus bar lagi ke static load. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada dua jaringan. Lalu bagaimana cara kita itu untuk menghubungkan jaringan ini untuk masuk di sistem interkoneksi? Kita menggunakan transmission line. Misalnya ini adalah sistem interkoneksi 150 kV. Temukan di sini. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana untuk pengisian data dari generatornya? Misalnya ini data dari generatornya. Nah, di sini ditampilkan
apakah kita ingin menggunakan mode operasi swing, voltage control, inverter control, atau PF control. Katakanlah di sini kita menggunakan mode inverter control. Untuk di ratingnya. Nah, untuk inverter control di sini kita bisa mengisi data daya aktif dan daya reaktifnya. Sementara kalau kita menggunakan mode swing, kita tidak perlu mengisi data daya aktif atau daya reaktifnya. Jadi dia akan menyuplai sesuai dengan besar bebannya secara otomatis. Nah, misalnya ini untuk mengisi ratingnya, katakanlah 5 mW. Untuk tegangannya, misalnya tegangan yang dibangkitkan itu 13,8 dengan power faktor daya 80%. Lalu kita bisa mengisi di impedansinya. Saya menggunakan typical data. Nah, ini secara otomatis terkalkulasi nilai impedansinya sesuai dengan rating yang ini. Terus untuk inersianya juga kita masukkan di sini. Misalnya kita menggunakan 0,3, 0,1, 0,4. Nah, ini nilai-nilai yang di atas ini secara otomatis terkalkulasi sesuai nilai H yang diisi. Oke. Ini untuk close swing. Ya, kalau inverter control tadi, nah di sini kita bisa mengisi daya aktif yang disuplai. Misalnya 1 mW, daya reaktifnya misalnya 0,1 ampere, seperti itu. Terus klik OK. Nah, untuk generator ini kita cukup mengisikan satu saja. Untuk generator lain itu berlaku sama untuk pengisiannya, untuk cara pengisiannya. Ini untuk trafo di pembangkitan. Ini untuk tadi tegangan dari sisi generatornya, tegangan output dari sisi generatornya masuk ke inputan di trafo itu 13,8 kV. Misalnya jadi trafo ini menaikkan tegangan dari 13,8 misalnya menaikkan ke 500 kV. Ini untuk MVA nya misalnya 8 MVA untuk impedance. Terus untuk ini bisa menggunakan untuk minyak dari trafo, bisa menggunakan mineral oil dan sebagainya. Dan kita biasanya menggunakan mineral oil. Terus untuk ini untuk pendingin trafo kita menggunakan on-off karena ini yang biasa digunakan oleh PLN. Nah, untuk impedansi menggunakan typical Z dan expert R. Jadi impedansi urutan positif dan nolnya sudah terkalkulasi sesuai rating yang kita isi. Lanjut, terus kita langsung klik OK. Untuk pengisian transmisi, di sini ada panjang transmisi. Misalnya itu panjangnya 50 km. Untuk parameternya kita klik konduktor library-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kabel jenis apa ya. Misalnya kita menggunakan kabel krypton. Di sini ada jenis sistem. Kita menggunakan metrik dengan frekuensi 50 Hz. Kalau kita menggunakan English, berarti frekuensi yang digunakan itu 60 Hz. Kita menggunakan metrik saja. Untuk frekuensi 50 Hz. Menggunakan kabel AAC ini kita menggunakan krypton. Oke. Nah, untuk impedansi sini menggunakan user define. Sini kita bisa mengisi impedansi urutan positif, urutan negatif, urutan 0. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri untuk pengisiannya ini. Terus klik OK. Ya. Dan untuk pengisian data lamp load
Sini. Nah, di sini misalnya tegangan nominal dari lamlotnya ini 20 kV. Untuk ratingnya misalnya 1 MVA. Nah, di sini kita mengklik 1 MVA di sini, memasukkan nilai 1 MVA, nilai MU-nya secara otomatis terkalkulasi, MVAR juga, nilai ampernya juga. Itu karena itu dia mengkalkulasi sesuai nilai MVA, nilai power factor dan persentase perbandingan motor dan beban statisnya. Terus kita klik OK. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengisi beban static load-nya? Nah, untuk static load ini, misalnya kita isi di sini rating tegangannya, misalnya sebesar 0,4 kV. Ini dengan rating kVA, misalnya di sini 100 kVA. Dan di sini secara otomatis juga terkalkulasi juga sesuai dengan power faktornya. Di sini nilai covernya 0 karena power faktornya itu 100%. Misalnya kita ubah ini ke 93%. Dan di sini sudah ada nilai covernya. Terus oke. Ya, kira-kira seperti itu untuk penggambaran single line diagram di software ETAP. Nah, kita langsung ke rangkaian yang sudah saya gambarkan tadi untuk mempersingkat waktu. Ya. Nah, ini rangkaian tugas besar yang telah dipraktikumkan di laboratorium kami. Misalnya kita ingin menganalisis aliran daya dari pembangkit sampai ke bebannya, kita menggunakan fitur load flow. Nah, di sini sebelumnya kita juga bisa mengisi study case-nya. Ini untuk misalnya untuk over voltage-nya, untuk critical itu misalnya pada saat busnya itu berwarna merah. Nah, bagaimana batas dari persentasenya? Terus untuk under voltage juga, atau jatuh tegangannya itu sampai berapa persen untuk mencapai kritikal seperti itu, dan juga untuk marginal. Di sini kita menggunakan 90% yang sesuai dengan standar PLN, dan juga ini untuk 105% over voltage-nya. Terus kita klik OK. Nah, tadi setelah kita memasukkan semua data-data pembangkit, transmisi, dan sampai ke bebannya, barulah kita running load flow untuk melihat aliran dayanya. Nah, di sini kita lihat untuk aliran daya dari pembangkit sampai ke transmisi. Ini daerah pembangkitnya ini dari GTT, gardu induk tegangan dasar tinggi. Ini untuk daerah pembangkitan itu mulai dari gen 1 sampai ke trafo ini T1. Jadi GTT 1A1 sampai GTT 1A2 itu untuk daerah pembangkitnya. Nah, untuk daerah transmisinya itu dari GTT 1A2 sampai GTT 1A1 itu dengan tegangan 500 kV. Nah, lalu barulah tegangannya lagi diturunkan ke 150 kV. Ini untuk transmisi ini adalah termasuk sub transmisi. Nah, untuk daerah untuk transmisi itu berarti dia daerahnya mulai dari pembangkit sampai ke GI. Itu untuk transmisi. Nah, kalau sampai ke GI, gardu induk di sini. Nah, kalau gardu induk ini sudah yang dekat di bebannya. Gardu induk ini yang menyalurkan listrik ke bebannya, yang paling dekat ke daerah beban, itu ke penyulang penyulang ini, dan juga ke perumahan. Nah, jadi tujuan dari analisis aliran daya ini untuk misalnya itu untuk menganalisis aliran daya apakah penyalurannya ini sudah efektif,
sehingga daya yang diserap oleh beban ini sudah sesuai dengan ratingnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari rating bebannya, sini 425 kW, sementara yang diserap hanya 401,2 kW. Nah, hal ini yang kita bisa analisis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Itu karena misalnya di komponen-komponen seperti trafo, transmisi, selain dia menyalurkan daya listrik, dia juga menyerap daya listrik itu. Jadi di samping dia juga membantu penyaluran, dia juga merugikan untuk penyaluran ini. Jadi ada plus minusnya lah, seperti itu. Selain untuk analisis apakah terjadi susut daya, di sini juga menganalisis apakah terjadi jatuh tegangan. Nah, contohnya itu di penyulang 1A ini, nilai tegangan nominalnya adalah 20 kV. Sementara nilai tegangan terimanya hanya 19,24 kV. Nah, hal ini bisa dianalisis kenapa hal ini bisa terjadi. Itu karena juga salah satunya karena susut daya tadi. Nah, jadi teman-teman juga bisa merencanakan sebuah sistem tenaga listrik di etap. Misalnya teman-teman, jadi simulasi sistem tenaga listrik ini kita itu misalnya sebelum melakukan eksekusi langsung di lapangan untuk sistem tenaga listrik ini sebelumnya dilakukan dulu simulasi. Misalnya kita lakukan simulasi, misalnya kita sudah menggambar diagram single line diagram seperti ini dan terjadi under voltage atau terjadi jatuh tegangan di penyulang 1A. Misalnya di sini busnya berwarna merah. Nah, tentunya kalau misalnya kita langsung eksekusi di lapangan, tentunya itu akan bisa merugikan. Oleh karena itu, sebenarnya kita simulasi dan misalnya ada bus berwarna merah di sini, nah, teman bisa mengubah model jaringannya. Misalnya di penyulang 1A ini kita sambungkan lagi ke penyulang 2A. Kita tarik kabel lagi dari penyulang 2A sampai 1A. Kita menghubungkan lagi sampai ke perumahan 1B. Itu kita bisa simulasikan terlebih dahulu. Ya, selain untuk perencanaan juga, teman-teman juga bisa untuk mensimulasikan sistem yang sudah ada. Misalnya jadi tapi dengan menggunakan SCADA. SCADA ini yang sebagai inputan simulasi sistem tenaganya. Jadi di SCADA itu memiliki LED sensor, ada di pembangkit, di transmisi, distribusi. Sensornya ini mengukur besaran tegangan, besaran arusnya. Lalu nilai-nilainya itu dimasukkan di simulasi sistemnya ini. Jadi kita menggunakan data sesaat dari SCADA itu. Kita mengambil datanya, kita lakukan simulasi. Jadi kita lakukan simulasi, misalnya kita melepas pembangkit. Misalnya kita melepas pembangkit di sini. Kita open, kita run. Nah, apa dampak yang ditimbulkan kalau misalnya kita melepas suatu pembangkit? Nah, di sini tadi tegangan yang di sini ini adalah 19,24 kV, tapi sekarang hanya 18,77 kV. Nah, itu kita bisa simulasikan sebelum kita lakukan eksekusi langsung. Misalnya kita ingin melepas pembangkit di sini, jadi kita simulasikan dulu. Nah, kita lanjut ke short circuit. Misalnya untuk run short circuit ini kita ingin mengetahui berapa besar arus yang muncul atau yang terjadi jika terjadi hubung singkat. Misalnya kita ingin menganalisis di bus ini, bus kita 1A2, atau di bus ini saja, di bus pembangkit, kita klik kanan, terus kita fault. Nah, kita beri gangguan di bus ini. Oh ya, dan juga coba di transmisi juga kita fault, dan juga memberi gangguan di distribusi. Lalu kita
run. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Ini besar arus yang mengalir. Ini jadi di display optionnya ini kita bisa menampilkan jenis gangguannya. Misalnya kita ingin menampilkan 3 fasa, jenis gangguan 1 fasa tanah, 2 fasa tanah. Nah, misalnya kita menampilkan jenis gangguan 1 fasa tanah. Terus kita klik OK. Yang tadi ini 1 fasa tanah. Nah, gimana kita langsung ke report? Untuk di report ini di sini menampilkan arus gangguan yang double aksen K, IP, IK, dan IB. Double aksen K ini nilai arus hubungan singkat steady state-nya di awal pada saat pertama kali terjadi hubungan singkat. Terus untuk IP-nya ini nilai arus hubungan singkat puncaknya. IK ini adalah hubungan singkat steady state-nya pada saat setelah IB. Jadi di double aksen K dulu, baru IP, baru IB, lalu IK lagi. Nah, IB ini adalah arus hubung singkat breakingnya. Jadi analisis hubung singkat ini kita bisa gunakan fungsinya itu juga untuk menggunakan sebagai penentuan kapasitas dari PMT. Jadi di PMT itu kita bisa memasukkan nilai IP-nya, nilai IB. Jadi dan juga nilai IK-nya. Jadi PMT-nya itu akan memutus pada saat di IB, bukan di pada saat IP. Karena CP-nya itu ada waktu pemutusan juga, dia tidak bisa langsung di IP. Oh ya, dan juga untuk di sini kita lihat di three-phase fault dan line to ground fault, IP-nya di sini kita lihat di sini. Kalau berdasarkan perhitungan di sini, untuk misalnya kita lihat nilai ini. Oh ya, untuk nilai double aksen K-nya, atau misalnya kadang juga di three-phase fault ini nilai arus gangguannya itu lebih kecil dibanding line to ground fault-nya. Itu karena ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Salah satunya karena simpatetik. Nah, teman-teman bisa cari tahu mengenai simpatetik. Banyak itu di jurnal-jurnal soal simpatetik, bisa dicari sendiri. Ya, dan bagaimana kalau kita melakukan run transient stability untuk kestabilan peralihan dari suatu sistem tenaga listrik. Nah, misalnya di sistem ini kita melepas suatu beban, misalnya di penyulang 1A kita lepas beban penyulang 1A ini, kita ingin mengamati di generatornya untuk besaran daya dan sebagainya. Sini di study case-nya, sini sudah saya atur. Di sini. Kita run. Nah, ini untuk selirnya. Tadi kita sudah atur di pada saat 5 second terjadi pelepasan beban. Nah, pada saat T5 second di sini kita bisa lihat kita mengamati di generatornya pada saat 0 second berapa besaran arus, berapa daya aktif yang disuplai, sudut rotor, kecepatan rotornya. Nah, kalau untuk menganalisisnya lebih dalam lagi, lebih bagus, kita langsung ke grafiknya. Misalnya kita plot di gen 1, generator 1 ini. Misalnya kita ingin melihat supaya daya aktifnya. Nah, tadi generatornya ini sudah diatur di 1 mW. Tapi setelah ada, misalnya di penyulang itu dilakukan pemeliharaan, maka di beban penyulang itu dilepas bebannya. Berarti ada perubahan beban secara tiba-tiba.
Nah, oleh karena itu kita ingin menganalisis di generatornya, bagaimana respon dari generatornya pada saat terjadi perubahan beban tiba-tiba, apakah dia tetap menyuplai daya sesuai ratingnya, apakah atau adanya perubahan suplai dayanya. Di sini pada saat sebelum 5 second itu masih normal 1 mW dia menyuplai. Tapi pada saat di atas 5 second dia turun sampai ke 0,87 mW. Lalu kembali lagi naik, sudah menuju ke kondisi steady state. Nah, hal ini kita bisa analisis kenapa dia bisa langsung turun lalu kembali naik lagi. Dan juga padahal di generator itu sudah kita atur dia akan menyuplai 1 mW. Walaupun ada pelepasan beban, tapi dia sempat turun dulu baru naik lagi ke 1 mW. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengamati dan juga kita bisa melihat di speed generatornya, kecepatan putar generatornya. Di sini 1500 rpm, tapi setelah ada pelepasan beban kecepatan surutnya naik lalu ke kondisi steady state baru. Jadi kestabilan peralihan itu di antara kondisi steady state yang awal sampai ke kondisi steady state yang baru. Nah, jadi transient stability ini sebenarnya cukup menarik untuk dibahas buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang belum memiliki seperti topik buat skripsi, bisa menggunakan transient stability data ini. Bisa teman-teman mengamati di generatornya, tapi tidak hanya di generator, bisa mengamati di daerah transmisi, di trafo atau di bebannya. Tuh. Jadi ini cukup menarik, ini transient stability dan cukup luas pembahasannya. Dan juga rencana juga di kami ini akan dibahas mengenai transient stability untuk pertama kalinya. Karena ini juga lumayan luas pembahasannya dan cocok buat dijadikan topik skripsi seperti itu. Sepertinya untuk penjelasan saya sampai situ saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Ibu Hasna. Ya, baik, terima kasih Ilham atas penjelasannya. Sama-sama, Bu. Jadi tadi Ilham sudah menjelaskan simulasi sistem tenaga listrik di etap, baik itu yang untuk aliran dayanya atau load flow, kemudian ada juga yang singkat, dan terakhir adalah transient. Tadi topik transient dibahas cukup panjang di sana. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan peserta jika apabila mau mengajukan pertanyaan, baik itu untuk Pak Adri, Alfi, maupun pada Ilham. Silakan mengklik fitur raise hand pada Microsoft Teams-nya. Oke, silakan Muhammad Salim Hamim. Aduh, masih ke unmute. Baik, terima kasih. Ini untuk Saudara Ilham, saya ingin bertanya, ketika jatuh tegangan itu biasanya terjadi akibat apa ya, disebabkan oleh apa gitu? Dan cara mengatasinya itu bagaimana untuk tidak terjadi jatuh tegangan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Salim. Sekarang kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada yang lain dari peserta untuk jika ada pertanyaan. Oke, ada dari Pak Muhammad Zulham Kenci. Silakan Pak Zulham. Ya, baik, terima kasih. Cukup menarik ya pembahasan mengenai Disk Silent dan etap ini.
Yang ingin saya tanyakan tadi kalau di Silent kan menggunakan grid ya, untuk source supply-nya. Sedangkan tadi di etap itu bisa langsung pakai generator biasa tanpa grid. Apakah seperti itu, selalu seperti itu, atau soalnya dulu waktu kita pakai etap itu ketika kita running load flow itu biasa pakai grid, pakai generator biasa itu nggak bisa karena dia harus perlu ada slack busnya lah ya, kalau kita bilang di power flow itu ada slack busnya. Nah tapi kalau tadi saya lihat yang di etap 16 ini udah lumayan bagus lah, banyak fitur-fiturnya. Ya itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita mau analisa mengenai sistem proteksi atau coordination relay proteksi itu lebih simpel di mana? Soalnya biasa teman-teman di PLN itu menggunakan Disk Silent untuk koordinasi setting proteksi, jarang menggunakan etap. Nah, apakah di etap ini koordinasi sistem proteksi itu sudah banyak fiturnya? Kalau dulu kan yang saya tahu hanya overcurrent. Apakah yang sekarang sudah ada distant dan lain-lain? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Zulham. Pertanyaan terakhir untuk sesi pertama, ada lagi? Silakan Diana Novitasari. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari. Saya mau bertanya, apakah di pertanyaan ini ditujukan ke Pak Adri ya Bu? Apakah di lab ini sebelumnya sudah pernah melakukan kerjasama atau melakukan proyek dengan pihak luar? Kalau misalnya sudah, bisa tolong disebutkan proyek apa saja yang telah dilakukan Bu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Diana atas pertanyaannya. Sekarang kita akan jawab pertanyaannya. Yang pertama untuk Ilham dari Salim. Salim bertanya, untuk jatuh tegangan itu disebabkan oleh apa dan bagaimana cara mitigasinya? Silakan Ilham. Oh iya, baik. Terima kasih Basna. Jadi pertanyaan dari Salim tadi, apa yang menyebabkan jatuh tegangan dan apa solusinya untuk memperbaiki jatuh tegangan tadi. Nah, jatuh tegangan ini terjadi biasa saja itu karena jatuh tegangan ini biasa terjadi di distribusi. Itu karena dari pembangkitnya itu jarak ke bebannya itu cukup jauh. Semakin jauh dari pembangkit ke bebannya itu, jatuh tegangannya bakal makin besar lagi. Karena tentunya pasti kalau dari pembangkit ke bebannya itu jaraknya cukup jauh. Dan juga yang menyebabkan jatuh tegangan itu karena adanya susut daya tadi. Itu ada jadi susut daya itu karena tadi sudah saya jelaskan komponen-komponen seperti trafo yang memiliki komponen R, memiliki komponen L. Karena dia memiliki komponen R dan L, oleh karena itu dia menyerap daya aktif dan juga menyerap daya reaktif. Hal itu juga yang menyebabkan kenapa daya yang diserap atau daya yang sampai ke bebannya itu tidak sesuai dengan ratingnya. Dan untuk solusinya itu misalnya di bebannya itu di daerahnya kita lakukan pembangunan gardu induk misalnya, atau menggunakan pemasangan kapasitor bank. Seperti itu untuk solusinya. Nah, kalau dari saya seperti itu Bu Ibu. Ya, baik, terima kasih Ilham atas jawabannya. Jadi kalau bisa dirangkum tadi dari Ilham, untuk jatuh tegangan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya seperti adanya resistensi pada saluran atau pada transformator. Nah, atau mungkin bisa juga disebabkan karena jauhnya jarak dari sumber dan ke beban. Nah, salah satu cara mitigasinya itu menggunakan kapasitor bank. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Pak Zulham akan dijawab oleh Alfi. Pertanyaan dari Pak Zulham itu yang pertama, untuk di Disk Silent tadi ditunjukkan menggunakan external grid, sedangkan kalau di etap cukup pakai generator aja.
Nah, apakah selalu seperti itu ataukah di Dikselen bisa hanya generator saja atau seperti apa? Kemudian yang pertanyaan keduanya, untuk analisa proteksi lebih mudah dilakukan di etap atau di Dikselen? Karena umumnya untuk PLN lebih banyak menggunakan Dikselen untuk analisa sistem koordinasi proteksinya. Silakan Alfi dijawab. Oke, terima kasih Bu Hasna. Oke, saya mau menjawab dari pertanyaan yang kedua dulu ya, Pak Zulham, Bang Zulham. Mengenai apakah koordinasi proteksi yang mudah dilakukan itu di Dikselen ataupun di etap. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya penggunaan etap dan Dikselen itu berdasarkan pemula atau tidaknya. Nah, untuk penggunaan secara kompleks untuk koordinasi proteksi itu memang lebih bagus menggunakan Dikselen karena di situ lebih kompleks dan lebih ada jenis gangguannya bisa kita tentukan baik itu OCR maupun GFR dan distance relay-nya, distance maupun berbagai macam gangguannya. Nah, sedangkan di etap itu hanya sejauh ini baru OCR dan GFR. Nah, itu untuk etap 12-nya. Sedangkan yang etap 16-nya sudah ada mulai peningkatan mengenai proteksi, penggunaan fitur-fitur proteksi tersebut. Sudah ada udah mulai bisa menggunakan mengenai distance dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan kedua. Sedangkan pertanyaan yang pertama, kenapa di external grid kenapa di Dikselen pakai external grid, sedangkan yang pertama sedangkan di etap pakai generator. Nah, di Dikselen tidak selalu seperti itu, tidak selalu seperti itu. Nah, di etap bisa menggunakan grid yang terhubung ke slack bus, dan bisa menggunakan grid yang terhubung ke slack bus, dan juga di Dikselen bisa menggunakan sumbernya sebagai generator yang menjadi sumber. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga memuaskan. Ya. Jadi atas pertanyaan Pak Zulham, tadi Alfi menjawab. Untuk pertanyaan pertama, menurut Alfi, sebenarnya di Dikselen juga bisa, kita tidak selalu menggunakan external grid, juga menggunakan generator juga bisa. Namun mungkin perlu di set di sana swing-nya, bahwa generator itu jadi slack-nya, jadi swing-nya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, lebih mudah mana untuk etap atau Dikselen? Menurut Alfi lebih mudah menggunakan Dikselen dalam koordinasi proteksi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Zulham? Sedikit koreksi ya Bu, tadi di etap 16 bukan distance tapi diferensial. Oke, baik, terima kasih, cukup jelas. Thank you, Bu. Sedikit bisa saya tambahkan ya Bu. Untuk di etap tadi, kenapa untuk koordinasi proteksi itu lebih bagus digunakan di Dikselen, karena kalau di etap itu kita tidak bisa memberi gangguan di saluran, sementara di Dikselen kita bisa memberi gangguan di salurannya, di tengah-tengah saluran, sehingga bisa melihat bagaimana koordinasi proteksinya. Jadi lebih akurat lagi, karena kan kalau misalnya terjadi gangguan, tidak mungkin gangguannya itu bisa selalu di bus. Bisa saja gangguannya itu berada di tengah-tengah saluran, seperti itu. Itu kalau di Dikselen. Kalau di etap itu kita nggak bisa, kita cuma bisa memberi gangguan di bus, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ilham dan Alfi untuk jawabannya atas pertanyaan dari Pak Zulham. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir dari Diana. Diana tadi bertanya mengenai kerjasama ataupun proyek yang pernah dilakukan pada lab sistem tenaga listrik ini, yang akan dijawab oleh Pak Adri. Silakan Pak Adri. Oke, baik. Saya akan jawab pertanyaan saudari Diana. Sebagai informasi itu, mulai tahun ini
kita kampus IT PLN itu sudah sama pihak PLN itu sudah masuk 7 kampus yang bisa dilakukan penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek PLN terutama dari pusenlistnya. Ulangi, kita sudah ada kerjasama dengan MOU, kita masuk 7 perguruan tinggi di Indonesia yang boleh dilakukan penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek PLN. Nah, baru-baru ini kita mengerjakan proyek yang berkaitan langsung dengan etap adalah kita melakukan proyek membuat peta digital jaringan distribusi untuk area kota Banjarmasin, ada Pontianak, ada 4 kota di Kalimantan yang kita kerjakan. Nah, untuk saat ini kita telah menuntaskan dua pengerjaan peta, info dan etapnya gitu loh. Jadi bagaimana kita memformulasikan peta digital dari saluran yang ada di Kalimantan itu jadi dalam bentuk info dan selain mungkin saya coba etap. Mungkin saya coba tunjukkan contoh pengerjaan proyek yang telah kita lakukan di kerjasama antara labor kita dengan pihak PLN. Mungkin saya coba share. Kelihatan ya? Udah. Oke, ini kita coba proyek yang kita lakukan adalah bagaimana kita disuruh mengerjakan membuat peta digitalisasi saluran distribusi yang ada di daerah Kalimantan. Nah, ini contoh kita mengerjakan bagaimana kita menggambar status. Oke, tes. Udah. Di sini kita disuruh mengerjakan membuat peta digitalisasi untuk etap. Untuk area Kalimantan, ini adanya Banjarmasin ya. Banjarmasin, ini ada sekitar 100-an penyulang, gardu induk, dan kita berhasil mengerjakannya. Jadi di sini kita coba melakukan penggambaran dari map petanya, tidak kayak gini nih. Ini petanya kita dongkar di sini, jadi kita petakan titik-titik koordinat tiangnya ada di mana. Terus baru kita bikin sesuaikan gambar ini dengan etapnya. Setelah itu nanti baru kita gabungkan dengan satu kota gitu loh. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan untuk 2 kota. Ada sekitar 5.000 penyulang yang kita tuntaskan untuk mengerjakannya. Dan itu cukup diapresiasi sama orang PLN gitu loh. Dan ke depan mungkin lagi yang akan kita kerjasamakan. Dan kita juga mungkin ada kerjasama dengan nanti untuk masalah interkoneksi. Ini juga dalam proses negosiasi, tapi dengan pihak luar juga kita melakukan negosiasi antara renewable energi, bagaimana menginterkoneksikan antara pembangkit sampah dengan ini kita lakukan kajian juga secara menyeluruh dan kita lagi dalam proses itu. Jadi kita sudah mulai cukup banyak mengerjakan proyek-proyek dari PLN. Itu semua melibatkan semua instrumen yang ada, baik dosen praktikumnya sampai ke asisten labnya. Jadi kita berkolaborasi untuk menuntaskan pekerjaan sehingga kita di luar juga. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Adri. Jadi dari Pak Adri tadi menjawab bahwa sudah ada beberapa proyek yang kita kerjakan. Yang pertama proyek pengerjaan proyek penggambaran etap pada jaringan sistem distribusi di Kalimantan, beberapa kota di Kalimantan. Kemudian juga sekarang sedang penjajakan ada proyek interkoneksi. Nah, seperti itu mungkin jawaban dari Pak Adri. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta. Silakan diklik fitur raise hand-nya jika ada pertanyaan. Mungkin sebagai tambahan juga informasi ini sambil nunggu pertanyaan lainnya. Kita sekarang itu di Lab Power itu lagi sekarang yang pertama kan untuk masalah software, untuk legalitasnya, untuk Bixline kita udah punya. Yang untuk etap itu kita sekarang udah masuk dalam kerangka untuk pengajuan penetapan lagi untuk pembelian softwarenya juga. Jadi udah masuk di anggaran tahun ini, mudah-mudahan kita tahun ini udah bisa dapat 2 software. Nah, mungkin nanti ya, jadi
semacam tahun lalu kita juga mengadakan pelatihan itu dengan kolaborasi dengan lab mesin listrik. Karena kebetulan juga kampus kita juga udah mempunyai lisensi untuk MATLAB gitu kan. Jadi memang kita melakukan kolaborasi antar lab. Jadi lab itu tidak berdiri sendiri, jadi masih ada hubungan dengan lab-lab lainnya. Itu sebagai informasi. Oke, kembalikan ke Bu Hasna. Baik, terima kasih Pak Adri. Sepertinya ada pertanyaan lagi dari Pak Zulham. Silakan Pak Zulham. Ya, terima kasih. Ini menyambung aja ke informasi dari Pak Adri tadi. Mohon info Pak, yang Disk Silent-nya itu series berapa? Kemudian yang etap itu yang mau diajuin yang etap berapa ya? Soalnya yang terakhir sekarang tuh udah ada etap 20 ya. Dengan berbagai macam fitur terbarunya. Oh iya. Ya bagus juga sih kalau misalnya di lab ini sudah punya license, dan kemudian kalau misalnya ngadain training, apakah peserta itu diberikan software yang license atau software demo? Mungkin informasinya Pak. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Maaf, saya langsung jawab aja. Untuk software yang kita punya itu, untuk kali ini kita yang itu edukasional ya. Jadi yang kita punya untuk Disk Silent itu baru kita punya yang edukasional gitu kan. Untuk masalah Donkey-nya itu kebetulan itu saya belum sempat memegang ininya Donkey resminya, karena kan baru ada pergantian kepala lab itu. Cuma itu sekarang ada di ketua jurusan, jadi tinggal di follow up saja nanti itu jadi berapa, ini berapa gitu. Mana itu kita gunakan juga gitu kan. Karena kita juga maka itu kemarin di situ. Dan untuk etap itu kemarin itu yang kita ajukan untuk tahun ini itu kita mengajukan ke yang profesional gitu loh, karena kita udah mulai ada beberapa pekerjaan yang harus menggunakan etap itu. Nah itu mungkin itu gambar informasinya. Iya baik, itu jawaban dari Pak Adri. Apakah ada pertanyaan lain? Oke. Baik, sepertinya atau mungkin Pak Zulham ada tanggapan dari jawaban Pak Adri? Ya, cukup jelas. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Saya cukup appreciate nih buat lab kita yang sekarang, lab ITPLN tentunya sudah lebih banyak berkembang, apalagi kalau misalnya kompetensi ini kita bangun untuk bisa bekerja sama dengan institusi yang lain. Karena ya seperti kita lihat yang di ITB, LAPI ITB terutama itu sudah banyak sekali ya proyek-proyek yang mereka kerjakan, terutama proyek-proyek PLN, dan ini sungguh sangat banyak pekerjaan di depan yang butuh kompetensi seperti ini. Demikian, terima kasih dari saya, Bu Hasna. Terima kasih semuanya. Oke. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Zulham. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi, tadi bisa kita kesimpulan dari Pak Adri tadi sudah menjelaskan mengenai overview praktikum virtual di Laboratorium Sistem Tenaga Listrik, di mana sudah ada sistem yang baik dan kemudian peserta tinggal mengikuti saja. Di sana kita mungkin akan penjelasan lebih lanjut mungkin akan diberikan pada asisten ketika perkuliahan sudah dimulai setelah tanggal 14 September jika saya tidak salah. Dan kemudian Alfi dan Ilham juga sudah memberikan contoh pengerjaan praktikum baik itu di Disk Silent maupun di etap melalui ada simulasi hubung singkat, simulasi load flow, dan simulasi transient. Nah, mungkin kita cukupkan saja webinar kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari peserta dan seluruh pembicara. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat baik pada kita khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.